sahabat bahasa, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tentunya semangat dalam mengikuti belajar dari rumah. Bertemu lagi bersama saya Bu Astri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya baik teman-teman, hari ini kita masih masuk di bab 2, yaitu tentang teks eksplanasi. Yang kita akan bahas hari ini adalah kebahasaan dan menentukan pola pada teks eksposisi. Ya, setelah minggu lalu kita bahas struktur teks eksplanasi, hari ini kebahasaan dan pola pengembangan teks eksposisi. Ya, teman-teman, kita bahas pertama tentang kebahasaan teks eksplanasi. Yang akan kita bahas ada 3 aspek kebahasaan. Yang pertama konjungsi, kedua keterangan waktu, ketiga istilah. Masuk ke konjungsi. Teman-teman bisa perhatikan, konjungsi ini biasa kita sebut juga dengan kata hubung. Karena teks eksplanasi ini berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, jadi banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Apa sih konjungsi kausalitas dan kronologis? Ya, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman, konjungsi kausalitas ini adalah kata yang menghubungkan antar dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Ya, jadi dalam kalimat tersebut menyatakan sebab dan menyatakan akibat. Contohnya seperti ini. Alif tidak masuk sekolah karena sakit. Di situ ada sebabnya dan ada akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya si Alif sakit. Akibatnya si Alif tidak masuk sekolah. Contoh sederhana seperti itu. Masuk ke konjungsi kronologis. Ya, konjungsi kronologis ini adalah kata yang menghubungkan kalimat sesuai dengan rangkaian waktu. Contohnya, di dalam kalimat atau paragraf nanti terdapat kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh sederhana. Setelah mengikuti belajar dari rumah, Adinda selalu membantu ibunya untuk berjualan. Kemudian, ia tidak lupa juga untuk mengantarkan adiknya pergi mengaji. Nah, di situ ada menghubungkan kalimat dengan rangkaian waktu. Setelah mengikuti BDR, kemudian ia mengantarkan adiknya sekolah. Nah, sampai di sini tentang kronologis dan kausalitas mudah-mudahan dapat dipahami. Lanjut ke keterangan waktu. Nah, karena tadi teks eksplanasi ini mengenai proses atau tentang fenomena, itu banyak terdapat keterangan waktu. Keterangan waktu ini adalah kata yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa. Ya, jadi semua kata yang terdapat menerangkan waktu. Contohnya, mudah sekali ini teman-teman. Sekarang, besok, lusa, kemarin, malam ini, pagi ini, siang ini, awal bulan, akhir bulan. Jadi, semua kata yang menerangkan waktu. Baik, setelah itu lanjut ke kata teknis atau istilah. Karena teks eksplanasi ini bisa berisi tentang fenomena sosial atau fenomena alam, banyak sekali menggunakan kata teknis atau istilah. Apa sih kata teknis atau istilah? Nah, ini kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna dalam bidang tertentu. Ada di bidang ekonomi, kesehatan, hukum. Istilahnya kata yang mungkin orang awam belum tahu apa sih artinya. Untuk dapat mengetahuinya, kita dapat membuka kamus bahasa Indonesia. Contohnya di bidang ekonomi ada fluktuatif, inflasi. Itu apa sih maksudnya? Di bidang kesehatan, kronis, akut, diagnosis, screening.
ada bahasa atau istilah-istilah kesehatan. Kemudian di bidang hukum. Di bidang hukum ini ada amnesti, vonis, residivis, yang itu ya kata tersebut yang mungkin tidak banyak orang ketahui apa artinya. Kemudian sudah kita bahas tentang kebahasaan tadi, ada konjungsi, kemudian ada kata istilah, ada keterangan waktu. Lanjut ke pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi teman-teman, sebelum menulis teks eksplanasi, kita harus ketahui dulu nih, pola pengembangan apa sih yang akan kita pakai. Ya, jadi ada dua pola pengembangannya. Ada pengembangan sebab akibat, ada pengembangan proses. Sebab akibat yang seperti apa, proses yang seperti apa. Jadi, kalau sebab akibat nanti di dalam teks tersebut itu sebabnya itu bertindak sebagai gagasan utamanya. Sebabnya apa? Itu ada di gagasan utama, ada di awal pernyataan umum. Kemudian akibatnya apa? Akibat dari gagasan itu apa? Contohnya tentang gempa bumi. Gagasan umumnya, gagasan utama itu telah terjadi gempa bumi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian berapa skala Richter dengan kedalaman berapa. Nah, di situ sebabnya itu dijelaskan telah terjadi gempa bumi. Akibatnya apa? Nanti dijelaskan akibatnya puluhan orang meninggal, puluhan orang luka-luka, bangunan roboh. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu pola pengembangannya. Yang kedua, ada pola pengembangan proses. Jadi ada urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan, ya, sehingga menghasilkan sesuatu secara urut prosesnya. Contohnya seperti ini, kalian bisa baca contoh perkembangan janin dalam kandungan. Ya, di sini pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut mulai tumbuh, pada bulan ke-6 alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan fetis mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput, dan seterusnya. Dijelaskan proses pertumbuhan janin dalam kandungan. Ya, itu bisa dibedakan antara sebab akibat dengan pola pengembangan proses. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami penjelasan materi hari ini. Teman-teman bisa baca berulang-ulang, teman-teman bisa mendengarkannya. Jika masih belum paham, teman-teman boleh tanya secara japri atau melalui WA group. Demikian teman-teman, pembahasan kita hari ini selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.